Selanjutnya, fa idza tafa bika taifun, ketika tersirat dalam pikiranmu, wa idza tafa lan nalikane mubeng bika kelawan sampean opo taifun barang sing mubeng, nah gitu bahasa Jawanya. Ketika terbetik dalam pikiranmu, itu bahasa Indonesia. Ketika terbetik dalam pikiranmu, hammun, ada satu kegelisahan, au alamma bika ghammun, bukan alamin ya, bukan min hammin au alamin au alamma bika ghammun, ataupun ada kegelisahan ya. Famlah ghairaka ma'rufan, maka berikanlah kepada orang lain satu kebaikan. Cobalah kita belajar berbuat baik kepada orang lain sekecil apapun. Yang penting berbuat baik, yang penting orang itu merasakan kebahagiaan. Tidak mesti dengan uang, dengan senyuman, dengan kesopanan, bahkan sampai mengantarkan nenek-nenek nyeberang jalan. Nenek-nenek udah matanya lamur nyeberang jalan kita bantu, sekalipun seperti itu. Dari kebaikan itu akan mengusir kegelisahan yang ada dalam diri kita sendiri. Wa asdi lahu jamilan, dan berikanlah suatu kebaikan. Tajid al-faraja warrahata, akan kau temukan satu jalan keluar, penyelesaian ya. Warrahata, dan kedamaian di hati kamu. A'ti mahruman, tolonglah orang yang lagi susah ya, kasih makan orang yang kelaparan. Unsur madluman, tolonglah orang yang terzalimi. Ankid makruban, selamatkanlah orang yang sedang kena bencana. At'im ja'ian, kasih makan orang yang kelaparan. Haid maridan, sambangilah orang yang sedang sakit. A'in mankuban, bantulah orang yang lagi kena bencana. Tajid as-sa'adata taghmuruka, engkau akan mendapatkan kebahagiaan membanjiri dirimu. Min baini yadaika, dari depanmu, wa min khalfika, dan dari belakangmu. Engkau akan dibanjiri kebaikan dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah. Ini dalam hadis qudsi, ada seseorang yang mencari kebenaran, cari guru spiritual atau biasa disebut mursyid. Mubeng-mubeng kemana-mana sampai akhirnya ketemu mursyid-mursyid dalban banyak ya. Ada yang menawari menggandakan uang, ada 1 miliar jadi 2 miliar, begitu kan? 1 triliun jadi 2 triliun ya, dimasukkan ke kotak, suruh dipuasain 40 hari sambil berzikir baca kulhu 1.000.000 kali. Dibuka kosong, isinya hanya kertas koran sama roti busuk. Sampai ada dibawa mencari merah delima, terus piring petuk, apalagi pedang samurai, uang Brazil, giok, cangling babi, kantong macan, apalagi usi kuning.
muter-muter pepes sampai mati. Begitu mati dia ditegur, kamu salah jalan, mencari aku muter-muter nggak karuan, padahal aku tidak jauh kok. Ketika engkau menyambangi tetanggamu yang sedang sakit, di situ engkau sudah menemukan aku. Ketika engkau di dunia ikut mengiring temanmu yang meninggal dunia, di situ engkau sudah menemukan aku. Disuruh siapa kamu cari mursyid-mursyid dalban seperti itu? Karena ketika engkau menyambangi orang yang sakit, aku ada di sampingnya. Ketika engkau takziah kepada orang yang meninggal dunia, aku ada di sampingnya. Itu artinya bahwa kita menyambangi orang sakit, menyambang itu nilikia orang sakit, itu membawa kebahagiaan. Karena kita membahagiakan orang lagi sakit, ditilikan keseneng, betul nggak? Ya Allah, ternyata banyak orang yang ingat saya pada datang, teman-teman lama, sekalipun hanya menanyakan apa kabar, gimana sakitnya apa sih gitu. Sekalipun gak ngasih obat juga sudah cukup seneng kok. Iya, nah itulah maksudnya bahwa di balik kebaikan itu ada kebahagiaan. Saya ingin menerangkan lebih jauh. Memang sorga dan neraka seperti yang dijanjikan oleh Tuhan nanti setelah kiamat, betul. Tetapi sebetulnya sorga dan neraka itu sudah ada di depan kita dan sudah dibuktikan. Ya, namanya sorga dunia dan neraka dunia. Sorga dunia ini, setiap kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu akan kembali memantul kepada diri kita sendiri kok. Dan setiap kejahatan kita lakukan itu menjahati dirimu sendiri. Setiap engkau menghormati orang lain, hakikatnya engkau menghormati dirimu sendiri. Setiap engkau berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Setiap engkau berbohong, hakikatnya engkau membohongi dirimu sendiri. Jadi setelah kita berbuat baik, sebelum kita masuk sorga nanti di akhirat, kita sudah diberikan sorga dunia. Tidurnya lelap, badannya sehat, tidurnya lelap, makannya lahap, rezekinya banyak, temennya banyak, anaknya lucu-lucu, istrinya setia, kurang seberapa lagi. Tetapi begitu kita berbuat jahat, nggak usah nunggu nanti pengadilan hisab, yaumul hisab. Di dunia engkau sudah dihisab, di dunia sudah dihisab. Jangan dikira pengadilan itu di akhirat nanti yaumul hisab. Di dunia sudah ada pengadilan pidana, perdata, pengadilan internasional, pengadilan, dan satu ada namanya pengadilan hati nurani. Apa sih bedanya? Kalau seseorang melakukan kejahatan, membunuh temannya, dalam proses pengadilan sampai 35 kali sidang belum terbukti, yaitu bukti langsung yang disebut direct evidence, nggak ketemu. CCTV dibuka, nggak ada tangannya nyelodor menguburin sinida ke kopi Vietnam tuh, nggak ada. Saksi ahli dari Australia, dari Amerika, wah semuanya muter-muter. Nanti dewan jurinya, ya kan, dewan hakimnya, pengacaranya ruwet berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Itu pengadilan negeri. Tapi pengadilan hati sanubari tidak seperti itu. Kenapa? Karena saksinya ada dalam dirimu sendiri. Hakimnya
ada dalam dirimu sendiri. Pengacaranya ada dalam dirimu sendiri. Sidangnya nggak usah berlama-lama, cukup 1 kali pertemuan langsung keputusan. Hanya bedanya ketika pengadilan negara itu ngetok palu, masuk penjara masih bisa selonjor. Penjara itu ukurannya 4x4 atau kalau sel itu 2x2 masih bisa tidur selonjor. Tapi ketika pengadilan hati sanubari ngetok palu masuk sel, percayalah selnya lebih kecil dari badanmu sendiri, sehingga buat napas saja sesak seperti terhimpit. Percaya nggak? Dan nanti bedanya lagi kalau hukum minum racun, kayak Socrates dihukum mati oleh raja karena filsafatnya dianggap mengganggu stabilitas. Iya. Atau seperti siapa lagi? Gorbi, ya, yang ditembak mati ya, Ceger. Atau siapa lagi? Yang raja itu tuh, Budiman, Ferry Budiman, ya kan? Kalau pengadilan hati sanubari ketok palu, hukuman gantung, tahu nggak? Yang mau beli tambang siapa? Beli sendiri. Pira mang tambang ke selawe je, oleh beli 20 ngajang pisan. Iya, artinya eksekutornya adalah dirimu sendiri. Beli tambang sendiri, terus ngikat tambangnya di kusen. Siapa yang ngikat? Sendiri. Yang nyurung meja siapa? Sendiri. Yang masang kursi di atasnya siapa? Yang masukkan kolong tambang ke leher siapa? Yang jejak kursinya siapa? Kamu sendiri. Laksanakan. Begitu juga ketok palu, hukumannya mati dengan racun. Suruh beli sendiri racunnya. Apa kira-kira? Begonta racun tikus. Apa endrim? Beli sendiri di apotek ya. Itu terjadi sehari-hari di depan kita karena dosa-dosamu itu. Kalau secara psikologi mah itu namanya orang itu depresi. Percaya enggak? Bahasa sayanya itu pengadilan sanubari. Iya. Paham Pak? Bahwa dosa-dosamu itu enggak usah nunggu di akhirat, di dunia engkau sudah dinerakai oleh dosa-dosamu itu kok. Iya, kebaikan-kebaikanmu kayo lakukan di dunia sebelum nanti masuk surga. Di dunia engkau sudah berada di dalam surga, namanya surga dunia. Ambekannya logro, masya Allah, logro, badannya sehat, makanya lahap, tidurnya lelap, rezekinya banyak, anaknya lucu-lucu, istrinya sayang banget, kurang seberapa lagi. Ya, makanya ketika engkau berbuat jahat, hakikatnya adalah menjahati dirimu sendiri. Dan ketika engkau berbuat baik, hakikatnya adalah berbuat baik kepada dirimu sendiri. Itulah.